Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno, Indonesia harus menguasai teknologi udara dan maritim untuk mempertahankan kedaulatannya. Lantas, kenapa harus industri maritim dan dirgantara? Hal ini karena melihat pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam pertempuran terbesar di Asia Pasifik antara sekutu melawan Jepang pada Perang Dunia II, didominasi oleh pertempuran maritim dan udara. Maka dari itu, untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, khususnya dalam dua sektor tersebut, menjadi kunci mutlak bagi Indonesia. Jika hanya membeli persenjataan dari negara lain, maka sudah pasti Indonesia akan tergantung pada negara itu. Terlebih jika menyangkut alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang berteknologi tinggi. Ini bukan hanya tentang uang, namun menyangkut kedaulatan bangsa dan negara kita, bro. Jangan biarkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun menjadi sia-sia hanya karena kebijakan yang salah dan fokus semata pada industri yang berorientasi ekonomi semata. Salah satu contoh tragedi yang memilukan pada militer Indonesia di masa lalu, bagaimana embargo militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia pada 1995 hingga 2005. Mungkin tak banyak orang yang tahu bagaimana kondisi sebenarnya militer Indonesia saat itu. Akibat embargo tersebut, militer Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat miris dan sangat rentan. Bahkan bisa dikatakan 90% peralatan militer Indonesia kala itu tidak dapat digunakan. Selama masa embargo, Indonesia tidak dapat memesan suku cadang untuk peralatan-peralatan militer yang dioperasikan oleh TNI dari Amerika Serikat dan Inggris. Ini menyebabkan pesawat andalan sekaligus ujung tombak udara Indonesia seperti F-16, F-5 Tiger, dan pesawat angkut militer C-130 Hercules, serta pesawat Hawk 109 dan 209 buatan Inggris tidak dapat dioperasikan, bro. Hingga beberapa pesawat itu terpaksa dikandangkan. Indonesia pun harus membeli suku cadang melalui perantara pihak lain atau pihak ketiga. Artinya, Indonesia juga harus mengeluarkan uang yang lebih dari semestinya untuk mendapatkan suku cadang dari peralatan militer tersebut. Lebih dari itu, rudal milik TNI AL tidak dapat digunakan karena setiap tahun harus ada piranti dari rudal yang harus diganti dari senjata tersebut. Karena embargo militer oleh Amerika, reparasi pun tidak bisa dilakukan, sehingga membuat militer Indonesia sendiri kala itu ragu rudal tersebut apakah masih bisa ditembakkan atau tidak. Jadi, kalian bisa bayangkan bagaimana jika ada serangan dari luar kala itu, mungkin kita tidak bisa berkutik dan tak banyak melakukan perlawanan yang berarti. Maka dari itu, kemudian Indonesia membeli pesawat Sukhoi dari Rusia untuk memperkuat ketahanan pertahanan Indonesia. Hal ini supaya Indonesia mengantisipasi terhadap potensi embargo dari negara lain, terutama dari Amerika Serikat. Maka jangan heran jika alutsista Indonesia saat ini adalah alutsista gado-gado yang berasal dari blok barat dan juga ada dari blok timur. Hal ini supaya mengurangi ketergantungan pada satu sumber seperti di masa lampau. Namun sayang, saat Rusia menawarkan pesawat Sukhoi Su-35 pada Indonesia, Amerika mengancam dengan memberlakukan sanksi Katsa. Undang-undang Amerika telah mengenakan sanksi ekonomi terhadap Iran, Rusia, dan Korea Utara, di mana ketiga negara tersebut telah terang benderang dianggap sebagai negara musuh. Sehingga individu, entitas, atau negara manapun yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang dianggap sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat, maka negara tersebut dilarang mengimpor barang, jasa, dan kekayaan intelektual dari Amerika. Tentu, sanksi Katsa ini sangat berat bagi Indonesia jika Indonesia memaksa membeli Su-35. Mengingat hampir seluruh aspek teknologi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh teknologi dari Amerika. Padahal, geng, pesawat ini merupakan pesawat canggih, bahkan lebih canggih daripada pesawat Rafale yang baru saja dibeli dari Perancis. Jadi, mungkin bagi yang belum paham, dalam dunia penerbangan militer, pesawat tempur dikategorikan berdasarkan ketinggian operasionalnya, yang memberikan keunggulan strategis berbeda dalam pertempuran udara. Terdapat 3 kelas utama pesawat tempur. Yang pertama, ada pesawat tempur taktis, pesawat tempur intercept, dan pesawat tempur superioritas. Pesawat tempur taktis atau sering disebut dengan low altitude fighter biasanya beroperasi di bawah 20.000 kaki. Contoh pesawat dalam kategori ini termasuk pesawat F-16, Mirage 2000, Eurofighter, Sub Gripen, dan Dassault Rafale. Pesawat ini dirancang untuk pertempuran jarak dekat dan dukungan serangan darat.
Mereka memiliki kelincahan tinggi dan kemampuan serangan presisi, menjadikannya efektif dalam misi taktis dan serangan langsung ke target darat. Kemudian ada pesawat tempur intercept atau juga disebut dengan interceptor fighter, beroperasi pada ketinggian antara 20.000 hingga 30.000 kaki. Contoh pesawat dalam kategori ini meliputi Su-35, F-15 Eagle, dan MiG-31. Pesawat ini dirancang untuk mencapai target pada ketinggian tinggi dengan cepat dan sering dilengkapi dengan radar jarak jauh, serta rudal udara ke udara jarak jauh. Keunggulan ketinggian ini memungkinkan mereka menghindari deteksi radar pesawat tempur taktis dan menyerang dari posisi yang lebih menguntungkan, atau dengan kata lain, pesawat ini dirancang sebagai pemburu pesawat taktis. Yang terakhir adalah pesawat tempur superioritas udara atau Air Superiority Fighter. Pesawat-pesawat ini mampu terbang hingga 60.000 kaki. Contoh pesawat dalam kategori ini termasuk F-22 Raptor, F-35, Su-57, dan J-20. Pesawat ini dirancang untuk mendominasi ruang udara dengan kemampuan manuver yang superior, teknologi stealth, serta sensor dan senjata canggih yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan pesawat tempur lainnya di semua ketinggian. Pesawat tempur Su-35 adalah salah satu pesawat tempur intercept yang paling canggih saat ini. Dengan kemampuan operasional di atas pesawat tempur taktis seperti F-16, MiG-2000, Typhoon, Sub Gripen, dan Rafale, bahkan versi yang paling canggih sekalipun. Kemampuannya untuk terbang pada ketinggian yang lebih tinggi memberikan keunggulan taktis yang signifikan, memungkinkan Su-35 menghindari jangkauan radar pesawat tempur taktis dan menyerang dari posisi yang lebih menguntungkan. Secara kelas, Su-35 sekelas dengan F-15 dari Amerika Serikat. Meskipun yang mana yang lebih unggul masih diperdebatkan, yang jelas kedua pesawat ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, ketinggian operasional, dan persenjataan yang menjadikannya efektif dalam pertempuran udara. Meskipun sulit untuk menentukan yang mana yang lebih unggul, kehadiran Su-35 dalam armada suatu negara jelas memberikan keunggulan yang strategis signifikan. Jika Indonesia memiliki Su-35, ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia secara signifikan. Tentu, menjadikannya ancaman yang serius bagi pesawat tempur taktis buatan barat yang digunakan oleh sekutu Amerika. Su-35 akan memberikan Indonesia keunggulan strategis dalam hal jangkauan, ketinggian, dan persenjataan, membuatnya menjadi momok yang menakutkan di kawasan Asia Tenggara, bro. Karena Su-35 akan dengan mudah membabat pesawat-pesawat taktis buatan barat. Untuk menghadapi Su-35 dengan resiko yang paling minim, satu-satunya cara adalah menggunakan pesawat kelas superioritas udara seperti F-22 Raptor, F-35, Su-57, dan J-20. Nah, memahami perbedaan kelas pesawat tempur berdasarkan ketinggian operasionalnya akan memberikan wawasan yang penting dalam strategi pertahanan udara untuk teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman semua bisa paham, sebenarnya seberapa besar sih dampak dari pembelian Rafale oleh Indonesia? Sebenarnya bukanlah peningkatan yang signifikan bagi TNI AU kita, karena pada dasarnya Rafale masih di kelas pesawat taktis yang dapat dengan mudah dihajar oleh pesawat F-15 bahkan Su-30. Bisa disimpulkan, pembelian pesawat Rafale oleh Indonesia dari Prancis untuk menggantikan pesawat taktis Indonesia F-16 dari Amerika. Nah, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman, dan semoga sedikit memberi wawasan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.